Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai compensated demand, indirect function, dan Slutsky equation. Jadi nanti di sini juga termasuk Slutsky decomposition. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai compensated demand curves. Jadi sebelum masuk ke apa itu compensated demand curves ya. Jadi demand curve yang kita biasa temukan gitu ya. Jadi demand curve yang sebelumnya kita ketahui itu di sepanjang demand curve-nya itu sendiri akan memiliki tingkatan utility yang berbeda-beda atau yang bervariasi. Nah, jadi di sini ketika terjadi penurunan harga komoditi, terjadi penurunan salah satu harga komoditi, maka individu ini akan cenderung untuk memilih indifference curve yang lebih besar. Jadi di sini menunjukkan si individu ini ingin memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Jadi karena harganya turun, maka akan diasumsikan bahwa yang turun itu adalah harga salah satu komoditi, sedangkan nominal income-nya itu akan tetap konstan pada level tertentu gitu ya, sehingga di sini real income-nya itu akan naik. Jadi seolah-olah ketika terjadi penurunan harga, dia akan jadi lebih kaya gitu ya, karena dia akan bisa membeli lebih banyak komoditi tersebut. Nah, jadi di sini real income-nya itu akan naik ketika harga komoditinya itu turun. Nah, jadi di sini ada ketika kita menggambarkan hubungan antara demand, kemudian ada kenaikan atau perubahan harga gitu ya. Nah, di sini kan tadi asumsinya yang pertama adalah ini nominal income-nya tetap gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya cara lain untuk menggambarkan hal yang sama gitu ya. Nah, jadi di sini yang di cara alternatif untuk menggambarkan hal yang tadi adalah kita akan membuat atau mengasumsikan real income atau utility, dalam hal ini real income-nya itu adalah tetap gitu. Kemudian kita akan mengeksplorasi, melihat reaksi ketika ada perubahan harga di salah satu komoditi. Nah, jadi di sini ketika terjadi perubahan harga di salah satu komoditi gitu ya, kemudian kita buat supaya, atau kita asumsikan supaya utility-nya itu konstan pada level tertentu gitu, maka semakin PX-nya itu turun, harga salah satu komoditi itu turun, maka nominal income dari individu tersebut akan secara efektif berkurang, supaya hal ini dilakukan supaya dia tidak pindah ke level utility, karena di sini kan tadi kita asumsikan utility-nya yang konstan gitu ya. Jadi di sini ketika harganya turun, maka yang akan berkurang itu, yang akan dikurangi itu adalah nominal income gitu ya, supaya dia tidak berpindah ke level utility yang lain. Nah, sehingga dengan adanya hal ini, maka kita bisa bilang bahwa efek dari perubahan harga terhadap daya beli tersebut akan dikompensasi, sehingga akan membatasi si individu tersebut, atau akan membuat si individu tersebut akan tetap berada di utility level yang sama. Jadi dia tidak akan berpindah ke level utility yang lain gitu. Nah, kemudian reaksi yang terjadi atau reaksi-reaksi yang terjadi di seputar perubahan harga ini hanya tentang substitution effect. Jadi yang akan dibahas di sini ketika kita menganalogikan atau mengapproach pendekatan melalui utility yang kita buat konstan ini, maka
reaksi yang berlaku di seputar perubahan harganya itu adalah berupa efek substitusi saja. Nah, kemudian di sini yang dimaksud dengan compensated demand curve atau yang juga disebut juga Higgsian gitu ya. Jadi ini mengacu ke nama ekonomis dari British, John Higgsian. Jadi compensated demand curve atau Higgsian demand ini akan menunjukkan hubungan antara harga dari suatu komoditi terhadap jumlah yang dibeli dengan asumsi bahwa harga di komoditi yang lain dan utility-nya itu akan berada pada level konstan. Nah, jadi compensated demand curve ini merupakan representasi dua dimensi dari demand function yang seperti ini. Jadi di sini kita akan melihat perubahan efek-efek yang terjadi dari perubahan harga dengan asumsi bahwa harga komoditi yang lain dan utility-nya itu kita buat pada level konstan. Kemudian untuk melihat mengapa yang akan muncul di dalam compensated demand curve itu hanyalah yang substitution effect gitu ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini merupakan kurva demandnya, kemudian ini adalah utility curve-nya. Utility curve-nya itu pada satu level ya, hanya ada satu level utility. Kemudian di sini kita bisa lihat perubahan quantity. Ini adalah quantity X, ini quantity Y. Nah, kemudian yang akan kita petakan di kurva demand ini adalah komoditi X-nya. Jadi ini adalah quantity X, kemudian ini adalah perubahan harga ya. Jadi di sini adalah perubahan quantity X ketika terjadi perubahan harga. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa titik-titik titik-titik di indifference curve yang ditunjukkan di sini itu adalah menunjukkan level X yang berbeda, di mana ini disebabkan oleh perubahan harga. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa demand curve yang terbentuk itu adalah merupakan substitution effect dari perubahan harga si komoditi X saja. Bagaimana hubungan antara compensated dan uncompensated demand? Jadi untuk yang compensated ini berarti kan tadi yang utility-nya, level utility-nya konstan gitu ya, sedangkan untuk yang uncompensated itu adalah yang di bagian awal slide tadi, bahwa di sini kita akan membuat nominal income-nya itu adalah konstan untuk yang uncompensated ya. Nah, bagaimana hubungan antara compensated dan uncompensated demand? Untuk yang XC ini adalah compensated demand, kemudian yang X ini adalah yang uncompensated. Nah, di sini dua kurva ini akan berpotongan di titik PX double quote gitu ya, PX double quote, kemudian X-nya double quote. Nah, ini akan menunjukkan bahwa titik ini adalah titik di mana individual income itu cukup untuk mendapatkan utility level U2. Nah, cuma di sini kita di kurva ini hanyalah demand curve yang nampak, jadi antara quantity sama P ya, quantity dan harga. Kemudian titik ini itu adalah titik yang menunjukkan bahwa ini merupakan titik di mana income yang dimiliki orang tersebut itu cukup untuk mendapatkan utility dengan level U2.
Nah, kemudian pada saat harga komoditinya itu lebih besar atau dalam hal ini dia ada di PX aksen ya, di PX aksen, maka income compensation-nya ini adalah positif karena individu tersebut membutuhkan bantuan ya, atau dalam hal ini membutuhkan income tambahan gitu untuk supaya dia bisa tetap berada di utility levelnya. Jadi tetap di utility level U2. Jadi di sini uh, apa ketika terjadi harganya di sini harganya lebih tinggi, uh, orang tersebut akan membutuhkan bantuan gitu ya, atau dia membutuhkan tambahan income supaya dia bisa tetap berada di level yang sama. Jadi X ini yang kita punya, X yang di uncompensated itu akan lebih sedikit daripada yang di compensated demand. Nah, kemudian untuk yang sebaliknya, apabila harga komoditi X ini ada di bawah PX2 tadi, jadi income compensation-nya itu adalah negatif. Jadi compensation yang negatif ini adalah untuk mencegah supaya terjadi kenaikan utility dari harga yang rendah. Jadi di sini income compensation-nya itu adalah negatif karena menunjukkan supaya si individu ini tidak mengalami perpindahan utility level. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk yang jumlah X antara yang compensated dengan yang uncompensated ini adalah lebih kecil. Nah, untuk barang normal good, compensated demand curve itu adalah less responsive. Jadi di sini kita bisa lihat dari bentuk dari bentuk kurvanya gitu ya. Di sini compensated demand curve itu adalah less responsif terhadap perubahan harga dibandingkan dengan uncompensated demand curve. Nah, di sini kenapa? Karena untuk yang compensated demand curve itu hanya terdiri dari substitution effect, sedangkan untuk yang uncompensated itu seperti tadi yang ditunjukkan di slide awal itu dia sudah mengandung income dan substitution effect. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk compensated demand-nya itu bentuknya juga berbeda gitu ya. Jadi untuk yang compensated demand itu dia akan less responsive. Nah, untuk contoh compensated demand function di sini misalkan kita memiliki utility function adalah sebagai berikut, X pangkat setengah dan dikali Y pangkat setengah. Kemudian dari pembahasan sebelumnya gitu ya, kita bisa hitung Marshallian demand function. Jadi ini ada di bab yang Nicholson yang kemarin saya berikan bahannya itu ada di contoh 4.1. Nah, di situ ditunjukkan bahwa Marshallian demand function-nya itu adalah X sama dengan I per 2 PX dan Y sama dengan I per 2 PY. Jadi di sini karena alfa dan betanya adalah setengah-setengah gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung indirect utility function di pertemuan kemarin. Di sini adalah 1/2 PX pangkat setengah kali PY pangkat setengah. Kemudian untuk mendapatkan compensated demand function, kita akan menyelesaikan indirect utility function ini untuk mendapatkan nilai I-nya. Kemudian nilai I-nya ini nanti akan dimasukkan ke sini, ke Marshallian demand. Sehingga nanti ekspresinya itu akan melibatkan nilai V. Jadi nanti hasilnya adalah dalam V menjadi seperti ini. Nah,
ini merupakan compensated demand function untuk X dan Y ya. Untuk X dan Y, kemudian kita bisa lihat bahwa demand itu sekarang tergantung pada utility atau V daripada I, income. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sudah tidak ada unsur I-nya, jadi dia hanya tergantung pada utility. Kemudian interpretasi di sini bahwa peningkatan nilai X itu akan mengurangi kuantiti dari demand X. Jadi ketika terjadi peningkatan harga itu akan mengurangi demand komoditi X, sehingga ini akan menunjukkan bahwa hal itu merupakan efek substitusi saja. Nah, jadi pada tahap ini itu di berbagai pertemuan sebelumnya itu kita masih menggunakan grafik gitu ya untuk menunjukkan apa yang terjadi ketika ada perubahan harga di salah satu komoditi gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan melihat secara matematis gitu ya. Jadi untuk mendapatkan atau untuk menunjukkan lebih dari sekedar grafik apa yang terjadi ketika terjadi perubahan harga. Nah, tujuan yang ingin kita capai itu adalah untuk melihat bagaimana kuantiti X itu akan berubah ketika terjadi perubahan harga untuk komoditi tersebut. Jadi ketika dituliskan ke dalam bentuk matematikanya adalah do X per do PX. Nah, jadi di sini diferensiasi melalui first order condition dari utility maximization yang kemarin kita tunjukkan itu bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi dari sini kita bisa langsung hitung gitu ya, do X per do PX-nya berapa. Nah, tapi di sini pendekatan seperti ini, pendekatan dengan menggunakan first order condition dari utility maximization untuk mendapatkan do X per do PX ini dianggap kadang untuk beberapa utility function yang kompleks itu membutuhkan penghitungan yang panjang. Kemudian yang penting lagi adalah pendekatan tersebut hanya membawa sedikit pertimbangan-pertimbangan atau economic consideration. Jadi di sini interpretasi secara ekonominya itu sedikit. Nah, sehingga kita akan menggunakan yang namanya indirect approach. Jadi kita bisa mulai dulu bahwa di sini diasumsikan bahwa hanya ada dua komoditi X dan Y gitu ya. Kemudian kita akan fokus kepada compensated demand function-nya. Nah, kemudian kita akan mengilustrasikan bagaimana hubungan antara demand function dengan compensated demand function ini ya, compensated demand function dengan demand function yang biasa kita temui. Nah, minimal expenditure, jadi di sini kita berhadapan pada, jadi untuk yang indirect approach itu nanti akan menggunakan prinsip duality gitu ya. Nah, di sini kita akan menghitung atau kita tuliskan untuk minimum expenditure-nya itu adalah fungsi dari harga dan utility. Kemudian secara definisi, by definition, compensated demand compensated demand function-nya itu adalah sama dengan ini. Jadi di sini quantity demand itu akan sama untuk kedua demand function ketika income-nya itu sama-sama digunakan untuk mendapatkan utility level pada tingkat tertentu. Kemudian di sini kita akan mendiferensiasi dari compensated demand function untuk mendapatkan do X yang compensated ya, dari do X compensated dan yang do X.
Kemudian dari sini kita akan susun ulang gitu ya. Jadi di sini kita akan menuliskan kembali bentuknya gitu ya. Ini merupakan bentuk penulisan kembali dari sini. Kemudian kita bisa lihat bahwa bagian awal ini, bagian pertama dari persamaan yang terbentuk itu adalah slope dari compensated demand curve. Jadi di sini menunjukkan mathematical representation dari substitution effect yang tadi kita tunjukkan sebelumnya. Ya, ini adalah bagian yang pertama. Kemudian yang di bagian kedua, bagian keduanya ini adalah bagaimana perubahan harga di komoditi X itu akan berpengaruh terhadap demand X melalui perubahan dari purchasing power. Jadi di sini menunjukkan mathematical representation dari income effect. Jadi kalau yang awal tadi adalah substitution effect, nah ini yang di belakangnya itu adalah income effect. Jadi apa yang terjadi atau apa yang bagaimana perubahan harga komoditi X ini akan berpengaruh terhadap demand X melalui perubahan purchasing power-nya. Nah, hubungan antara substitution effect dan income effect yang ada di sini, ini tuh sebenarnya sudah diteliti gitu ya oleh ilmuwan ekonom gitu ya, ekonom dari Rusia, Eugen Slutsky di akhir abad 19. Nah, jadi di sini hubungan seperti ini itu sudah diteliti oleh si Slutsky ini sehingga namanya adalah Slutsky equation. Cuman nanti kita akan ubah notasinya sedikit supaya mengikuti Slutsky equation-nya. Tapi yang akan kita interpretasikan atau yang akan kita yang akan kita bahas gitu ya di sini itu adalah hal yang sama, jadi cuman beda di notasi saja. Jadi kita bisa tuliskan substitution effect dari yang ini ya, substitution effect do xc per do px itu adalah sama dengan do x per do px, di mana u-nya itu adalah konstan, utility-nya adalah konstan. Kemudian income effect-nya itu bisa dituliskan sebagai berikut. Jadi income effect yang ini itu bisa dituliskan menjadi seperti ini. Jadi maksudnya gimana untuk yang ini, kenapa U-nya konstan, ditulisnya U-nya konstan gitu ya. Jadi ini untuk mengindikasikan bahwa yang terjadi di sini untuk substitution effect itu adalah pergerakan pada kurva indifferent yang sama gitu ya. Sedangkan untuk yang income effect di sini perubahan income atau expenditure gitu memiliki jumlah yang sama di dalam fungsi X, PX, PY, dan I. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa do E per do PX ini akan sama dengan X, jadi setiap terjadi kenaikan harga PX, jadi kenaikan harga komoditi X sebesar $1, maka ini akan meningkatkan expenditure atau pengeluaran sebesar X dolar. Ya kan? Kemudian untuk yang tambahan $1 itu diperlukan untuk setiap pembelian unit X. Jadi di sini ditunjukkan bahwa do E per do PX-nya ini adalah sama dengan X. Nah, utility maximization hypothesis itu menunjukkan bahwa substitusi dan efek substitusi dan income effect itu akan naik, jadi akan
bukan akan naik, sorry. Jadi untuk di sini utility maximization hypothesis itu menunjukkan bahwa efek substitusi dan income effect itu akan muncul akibat dari perubahan harga. Nah, jadi di sini substitution effect itu juga berasal dari perubahan harga, income effect juga, sehingga bisa dinyatakan sebagai berikut. Nah, kemudian di sini untuk jadi ini ya, untuk yang Slutsky equation-nya berarti sekali lagi bahwa akan terdiri dari dua komponen, yaitu substitution effect dan income effect. Kemudian substitution effect di sini itu adalah selalu negatif selama MRS-nya itu adalah diminishing. Kemudian slope-nya itu slope dari compensated demand curve itu akan selalu negatif. Kemudian untuk yang di bagian kedua ini merupakan income effect. Jadi ketika X itu merupakan barang normal, maka do X per do I-nya itu lebih besar dari 0. Jadi keseluruhan income effect-nya di sini adalah negatif, sedangkan kalau yang inferior good itu adalah berlawanan. Jadi do X per do I-nya ini adalah lebih kecil dari 0. Nah, kemudian kita akan menunjukkan bagaimana dekomposisi harga. Jadi bagaimana efek dari perubahan harga itu bisa dipecah berdasarkan tadi ya, substitution effect dan income effect itu dengan menggunakan contoh Cobb-Douglas yang sudah ada di pertemuan kemarin juga menggunakan Cobb-Douglas. Jadi di sini kita akan tunjukkan bahwa atau kita akan pecah gitu ya, akan komposisikan kembali perubahan harga ini menjadi dua efek tadi, substitution effect dan income effect. Kemudian fungsinya yang akan kita gunakan adalah Cobb-Douglas. Nah, Marshallian demand function untuk untuk Cobb-Douglas itu akan menjadi seperti ini. Kemudian compensated demand function-nya ini adalah seperti ini. Kemudian overall effect dari perubahan harga pada X ini adalah berarti melakukan diferensiasi, diturunkan gitu ya, diferensialkan dari Marshallian demand ini. Jadi do X per do PX. Kita akan menurunkan do X per do PX sehingga turunannya adalah ini overall effect of price change on the demand for X. Ya kan, jadi ini merupakan diferensiasi dari Marshallian demand. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa efek ini merupakan akan terdiri dari dua efek yang ditunjukkan sama si Slutsky equation tadi, yang ada substitution sama income effect, substitution effect dan income effect. Nah, kemudian untuk menunjukkan substitution effect-nya, substitution effect-nya itu kita cari dari mendiferensiasikan compensated demand function. Jadi sekarang kita akan mendiferensiasikan yang ini do XC per do PX sehingga akan didapatkan ini. Substitution effect itu merupakan diferensiasi dari compensated demand function. Kemudian kita akan menghitung gitu ya, mensubstitusikan dari indirect utility function sehingga didapatkan substitution effect-nya. Jadi melakukan substitusi sehingga didapatkan substitution effect. Nah, setelah didapatkan substitution effect-nya, kita akan menghitung nilai income effect. Jadi di sini
income effect-nya didapatkan sebesar ini. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa income effect ini sama dengan si substitution effect. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan dari COP12 gitu ya, dari fungsi COP12 bahwa antara income effect dan si substitution effect itu adalah sama, besarannya adalah sama. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pembahasan hari ini, kalian bisa membaca di potongan chapter 5 yang saya sertakan dari bukunya Nichols. Selamat membaca, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.